tolak adanya Hajar Aswad, titik tolak adanya Bakkah, Baitullah, itu kan yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sebelum itu sudah ada, hanya yang ngebangun bangunan itu yang sampai sekarang ada itu, walaupun dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan pemugaran, itu adalah dimulainya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim pun itu kan menghancurkan beberapa patung yang ada di dalam Ka'bah. Itu berarti sudah dilakukan oleh sebelum Nabi. Tetapi dulu mah isinya kan patung-patung itu, lalu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali disisakan yang paling gede. Sehingga kemudian ketika raja yang zalim menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan yaitu patung yang masih ada itu, yang masih ada kampaknya, yang masih ada wadungnya, yang disarungkan di lehernya. Marah dia. Loh, bagaimana bisa Nabi Ibrahim? Itu kan tidak bergerak. Itu kan tidak bisa. Orang diam. Ya makanya, kenapa kamu sembah? Orang nggak bisa apa-apa. Nah, itu Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu pantas kalau di sini kemudian Kiai Syareh menyebutkan wa huwa minas syara'i'il qadimah, bahwa haji itu adalah termasuk syariat umat-umat tempo dulu. Sebelum umat Rasulullah pun haji ini sudah ada. Dan orang-orang jahiliyah juga melaksanakan haji tapi sambil telanjang. Jadi ya kemudian dirubahlah oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menggunakan adab-adab beribadah, bagaimana yang benar di dalam melaksanakan haji. Rawa anna Adam alaihissalam lamma hajja qala lahu Jibril innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti bi sab'ati alafin sanatan. Nah, ini. Ruwiya anna Adama, diriwayatkan bahwa Nabi Adam, anna Adama satune Nabi Adam alaihi salatu wassalam lamma hajja, iku sumangsana haji sapa Nabi Adam kala mongko ngucap lahu marang Nabi Adam Jibril sapa malaikat Jibril, innal malaikata satune pira-pira malaikat kanu iku ana sapa malaikat yatufuna iku padha tawaf sapa malaikat kablaka ing dalam sadurunge sira biadzal baiti kelawan iki kibet bisabatin kelawan bisabati alafin kelawan pitu pira-pira ewu sanatan apane taune. Ada satu riwayat yang menjelaskan tentang bahwasannya Nabi Adam alaihissalam ketika dia melaksanakan haji, lalu malaikat Jibril bertanya, malaikat Jibril menyampaikan, bukan bertanya, menyampaikan kepada Nabi Adam, Adam, innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti bisab'ati alafin sanatan. Kata malaikat Jibril, wahai Adam, sesungguhnya para malaikat mereka melakukan tawaf di bait ini, yaitu di Ka'bah ini, karena Ka'bah itu kan Baitullah. Di Ka'bah ini sebelum kamu dengan 7.000 tahun. Jadi para malaikat sebelum Nabi Adam sudah melakukan tawaf di Baitullah itu selama 7.000 tahun. Nah, penyampaian Nabi
penyampaian malaikat Jibril ini adalah kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam juga sedang haji. Ini menunjukkan bahwa haji itu adalah merupakan syariat tempo dulu bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Hadza la yadullu ala anna al-hajja minas syara'i'il qadimah. Wa innama yadullu ala anna at-tawafa minas syara'i'il qadimah. Nah, tetapi begini. Ini bukan berarti menunjukkan kepada haji, kepada pekerjaan haji, sebab pekerjaan haji pada zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa rukun dan ada beberapa kewajiban-kewajiban haji. Sementara ini dimaksudkan adalah seperti penjelasan malaikat Jibril kepada Nabi Adam bahwa para malaikat bertawaf. Berarti di sini menunjukkan kepada tidak atau bukan pelaksanaan haji, tetapi pelaksanaan tawaf. Jadi Nabi Adam pada saat seperti riwayat ini adalah bukan haji, tapi tawaf. Oleh sebab itu, hadza la yadullu annal malaikata kanu yatufuna, ini bahwasanya dawuhnya Kanjeng Nabi yang menyatakan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Adam bahwa malaikat pada tawaf, ini menunjukkan bahwasanya tidak menunjukkan kepada adanya haji qadimah, tetapi ini penjelasan tentang bahwasanya tawaf itu bukan haji ya, tawaf, karena tawaf kan bagian daripada ibadah haji. Bahwa tawaf itu termasuk syara'i'il qadimah. Jadi tawaf itu, tawaf di Baitullah itu termasuk syariat-syariat yang dulu, yang kemudian pada zaman Rasulullah SAW tawaf itu adalah merupakan bagian, ya bisa yang haji, ada yang juga disebut dengan wajib haji, gitu kan, dari pekerjaan-pekerjaan haji. Jadi merupakan bagian saja dari pekerjaan-pekerjaan ibadah haji. Nah, cuman walaupun begitu, bisa saja ini juga arba'ina sanatan minal hindi masyan. Wa qala sahibut ta'jiz, wa qala lan ngucap sahibut ta'jiz sapa Abdurrahman bin Ahmad kang anduweni kitab at-ta'jiz. Maka lan ngucap sahibut ta'jiz sapa Abdurrahman bin Ahmad kang duweni kitab ta'jiz. Inna awwalaman satuhune kawitane wong hajja kang haji sapa man Adamu iku Nabi Adam alaihissalam. Wa innahu lan satun Nabi Adam hajja iku haji sapa Nabi Adam arba'ina ing dalem 40 sanatan apane taune. Minal hindi saking Hindia masyan khale wong kang lumaku. Masyan khale wong kang lumaku. Nah ini. Sahibut ta'jiz yaitu Abdurrahman bin Ahmad, beliau pernah menyatakan inna awwala man hajja Adamu alaihissalam. Orang di muka bumi, bahkan orang yang pertama-tama ada dan melakukan haji adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam sendiri yang melaksanakan haji itu yang pertama. Wa innahu hajja arba'ina sanatan minal hindi masyan. Dan Nabi Adam melaksanakan haji selama 40 tahun dari Hindia
sambil berjalan kaki. Ya dengan apa lagi? Memang belum ada kendaraan, belum mengerti juga tentang menggunakan hewan, dan pada saat itu juga kita belum tahu sejarahnya apakah hewan itu sudah banyak ditundukkan oleh Nabi Adam atau tidak. Sehingga kemudian bisa digunakan sebagai kendaraannya, ya kita belum tahu. Tapi di dalam penjelasannya beliau bahwa Nabi Adam alaihissalam berhaji selama 40 tahun dari India dengan berjalan kaki. Berjalan kaki ya berjalan dengan kakinya sendiri, tidak berjalan dengan kendaraan maksudnya. Wakila ma min nabiyyin illa hajjahu. Wa qalu Abu Ishaq lam yab'asillahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa waqad hajja al-bait. Wakila dan diucapkan. Ini ya, kemudian wakila menjadi sebuah manuskrip yang bisa saja banyak yang valid untuk sebagai alat bukti, sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang nyata bahwa itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wakila ma min nabiin, wakila lan den ucapake ma min nabiin ora ana utawi nabi siji illa hajjahu angin haji sapa nabi ing Baitullah. Wa qala lan ucap Abu Ishaq sapa Abu Ishaq lam yab'ats orang ngutus Allahu sapa Gusti nabiyan ing nabi siji ba'da Ibrahim ing dalem sakwise Nabi Ibrahim illa waqad hajja angin lan teman-teman haji sapa Ibrahim al-baita ing Baitillah wadda'a lan ngarani ba'duman sapa setengah wong allafa kang ngarang atau kang nganggit sapa man fil manasiki ing dalam pira-pira manasik ing dalam kitab manasik an-sahiha ngarani an-sahiha ing satune kaul kang sahih nau iku satune kelakuan lam yajib iku ora wajib apa haji illa ala hadhil ummati angin ing atase iki umat. Illa ala hadhil ummati angin ing atase iki umat. Wakila ma min nabiin, diucapkan ada sebuah kaul yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun nabi kecuali beliau melakukan haji di Baitillah. Jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu mengerjakan haji di Baitillah. Wa qala Abu Ishaq. Dan Imam Abu Ishaq berkata, lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa waqad hajjal bait. Tidak sekali-kali Allah mengutus seorang nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali beliau melakukan haji di Baitillah. Wadda'a ba'du man allafa fil manasik. Dan mengaku sebagian orang yang menyusun kitab manasik, kitab yang menjelaskan tentang ibadah haji, bahwa sanya kaul sahih annahu lam yajib illa ala hadhil ummah, bahwa haji itu tidak diwajibkan kecuali untuk umat kini atau umat ini, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, dari kesimpulan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa haji itu dilaksanakan oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ketentuan untuk umatnya itu tidak ada penjelasan-penjelasan ke arah sana.
Tetapi kalau melaksanakan hajinya betul, bahkan tadi ada qil yang menjelaskan itu sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dipertegas menurut Abu Ishaq bahwa tidak sekali-kali Allah mengutus seorang nabi kecuali setelah Nabi Ibrahim, kecuali beliau pernah melaksanakan haji ke Baitullah. Berarti penjelasan tentang para rasulnya melaksanakan haji iya, tetapi kewajiban untuk umat, nah ini tidak ada penjelasannya. Oleh sebab itu pas kalau kemudian setelah itu sebagian orang yang menyusun tentang manasik, tentang peribadatan haji ini, banyak ulama yang menyebutkan bahwa kewajiban haji itu hanyalah diperuntukkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban untuk umat baru pada umatnya Nabi Muhammad. Sementara untuk umat Nabi dan Rasul tempo dulu itu tidak ada penjelasan-penjelasan yang memberikan dengan serta-merta adanya kewajiban buat umat-umat tempo dulu. Nah itu tidak ada. Wa talafu mata furido. Wa talafu lan persulayaan sapa ulama. Mata furido, mata yang dalam kapan furido dan fardu ake apa haji. Fakila mongko den ucapake qoblal hijrati ing dalam sadurunge hijrah. Hakau nyeritakake sapa Ibnul Asir ingkil fin nihayati ing dalam kitab An-Nihayah. Wal masyhuru lan utawi kaul kang masyhur annahu satune haji ba'da iku tetep ing dalem sakwise hijrah. Wa alaihi lan ing atase masyhur kila den ucapake furido den fardhu ake apa haji fi sanatil khamisah. Fi sanati ing dalam tahun al khamisati kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah. Wa jazamalan mesti ake bi iklan kil ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i fil kalami ing dalam kitab Al-Kalam. Fil kalami ing dalam mesti ake fil kalami ing dalam kitab Al-Kalam. Ala annal hajja. Mesti ake ala annal hajja ing atase satune haji. Ala tarakhi ku tetep ing atase ngende-ngende. Wakila lan den ucapake fisanati sadisati. Fisanati ing dalam tahun as-sadisati kang kaping 6. Wasokaka ulan ngarani sahih sapa syekhani. Wasokaka ulan ngarani sahih sapa syekhani ingkil di kitab Sairi ing dalam kitab Sair. Di kitab Sairi ing dalam kitab Sair. Kitab yang menjelaskan tentang wa naqala ulan minda sapa Imam Nawawi ingkil fil Majmu' ing dalam kitab Majmu' anil ashabi saking pira-pira santrine Imam Syafi'i. Wa tarafu mata furido. Ulama berbeda pendapat kapan difardukannya haji ini. Fakila qablal hijrah. Ada yang mengatakan bahwa kefarduan haji sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah. Sementara menurut kaul yang masyhur, difardukannya haji itu adalah setelah hijrah. Dan ini menurut salah satu pendapat, difardukan setelah hijrah, yaitu pada tahun yang kelima Hijriyah. Jadi ada dua pendapat tentang kapan difardukannya haji. Pertama adalah menyatakan sebelum hijrah. Kemudian yang lain menyatakan bahwa kewajiban dan kefarduan haji adalah setelah hijrah. Dan yang setelah hijrah ini ada yang mengatakan pada tahun 5 Hijriyah. Wa jazama bi ar-Rafi'i fil kalam.
Imam Rafi'i memastikan dalam kitab Al-Kalam bahwasanya haji itu pelaksanaannya adalah alat tarahi. Jadi kapan saja gitu, kapan saja dia mau, walaupun orang itu sudah punya kemampuan, itu sudah haji, berkewajiban haji. Tetapi dalam melaksanakannya boleh saja tidak harus segera melaksanakan, tapi alat tarahi. Bisa kapan-kapan saja dia akan melaksanakan. Yang penting sudah punya niatan akan melaksanakan haji. Kok umpamanya sampai meninggal belum haji, maka itu nanti bisa digantikan oleh orang lain dengan tirkah yang dia tinggalkan. Wakila fisanati sadisa. Menurut Qil bukan tahun ke-5 Hijriah tetapi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan pendapat yang menyatakan ke-6 Hijriah ini dibenarkan oleh Syekhoni, yaitu oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi secara bersamaan di dalam kitab Sair, di dalam Kitabus Sair. Jadi di dalam Kitabus Sair beliau sepakat menyatakan bahwa kefarduan haji adalah pada tahun 6 Hijriah. Qil yang dinyatakan oleh Syekhoni, oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini juga dijelaskan dan dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' dari santri-santrinya Imam Syafi'i atau dari ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Wa hadza huwal masyhur. Dan Qil atau pemberitaan yang menetapkan bahwa kefarduan haji itu tahun 6 Hijriah, inilah kaul yang masyhur. Wala yajibu bi asli syar'i illa marratan wahidah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da fardil haji illa marratan wahidah. Wa hiya hajjatul wada. Wa li khabari Muslimin ahajjuna hadza li'amina am lil abad qala bal lil abad. Wala yajibu bi asli syar'i. Ketentuan asal syariat haji itu tidak wajib kecuali 1 kali. Oleh sebab itu hajjatul Islam yang wajib itu adalah seumur hanya 1 kali. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan haji setelah fardu haji kecuali 1 kali, yaitu haji wada. Jadi Rasulullah nggak banyak melakukan haji. Nah kalau Rasulullah tidak banyak melakukan haji, ini kan sedang nuntun umat supaya pelaksanaan haji itu cukup seperti yang dilakukan oleh Rasul. Kalau umpamanya punya kemampuan bukan berarti tidak boleh. Hanya Rasulullah kan sedang mentasrek, sedang memberi pelajaran kepada umatnya bahwa ini loh haji yang wajib sekali saja. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Wali khabari Muslimin ahajjuna hadza li'amina. Dan juga karena ada hadis riwayat Imam Muslim tangi kenu iku arepan dibae ning wis turun kayane ahajjuna hadza li'amina amlil abad qala balil abad. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan, beliau menyatakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat, apakah haji ini untuk tahunku saja, untuk pelaksanaan haji ini adalah hanya untuk 1 tahunku ini saja atau untuk selamanya? Artinya
Apakah 1 tahun sekali atau 1 kali ini kemudian untuk selamanya? Kata Rasulullah, qala balil abad. Kata Rasulullah, oh enggak, itu bahkan untuk sekali. Jadi haji itu ya seumur hidup 1 kali. Amma hadisul Baihaqi al-amru bil haji fi kulli khamsati awamin fa mahmulun 'alan nadbi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang memerintahkan haji untuk setiap 5 tahun sekali itu ditangguhkan kepada haji sunnah. Jadi kalau 1 tahun ada perintah haji melaksanakan haji 5 tahun sekali, itu adalah perintah haji sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man hajja hajjatan adda fardahu wa man hajja tsaniyatan dayana rabbahu wa man hajja salasa hujajin haramallahu sya'rahu wa basarahu 'alan nar. Nah, juga di sini karena ditegaskan oleh dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berhaji 1 kali maka dia sudah melaksanakan kefarduan hajinya. Barang siapa haji 2 kali maka dia sudah memberi hutang kepada Tuhannya. Jadi sudah menyimpan pahala sehingga seolah-olah menghutangi Tuhannya. Aman hajjat salasa hujajin haramallahu sya'rahu. Barang siapa berhaji 3 kali maka Allah akan mengharamkan rambutnya dan kulitnya oleh neraka. Jadi orang berhaji 3 kali, rambutnya, kulitnya itu sudah diharamkan untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wa qad yajibu aksara min maratin li'aridin kanadrin. Dan kadang-kadang haji itu juga menjadi berulang kewajibannya. Seperti haji yang dinazari. Memang haji itu kewajibannya kalau tidak ada apa-apa, tidak ada nazar, tidak ada apa yang lain. Maka haji itu cuma sekali kewajibannya. Tetapi kadang-kadang kewajiban haji bertambah, bukan 1 kali, bahkan berlebih. Karena dinazari. Sebab kalau haji yang sunnah kemudian dinazari maka hajinya menjadi wajib. Begitu juga ketika umpamanya mengkodoi ketika hajinya rusak. Nah, orang melaksanakan haji sunnah, lalu rusak haji sunnahnya. Dia wajib kodok. Kodonya itu wajib. Tuh. Makanya kewajiban fardunya haji bukan hanya 1 kali. Ada ketika dinadari, ada ketika mengkodoi fardu. Mengkodoi haji sunnah. Jadi mengkodoi haji sunnah pun itu kodonya wajib. Oleh sebab itu, maka haji bisa saja lebih dari 1 kali wajibnya. 1 karena dinadari, 2 karena mengkodoi haji sunnah yang rusak. Wal umratu fardun fil azhar ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.